saya Riri Karina dari Paskibra SMA Negeri 1 Wonosobo. Di sini sebagai Ketua Paskibra SMA Negeri 1 Wonosobo, Angkatan 14. Angkatan 14 ya, Riri? Iya, Kak. Berarti ini sekarang kelas 2 atau kelas 3? Kelas 2? Kelas 3. Oh, kelas 3. Iya. Iya. Ketuanya yang keren sekali. Kalau jabatannya berapa? 1 tahun ya? 1 tahun, Kak. Iya. Selanjutnya perkenalan dari Kak Tias dari SMA Negeri 1 Boyolali. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan, saya Nugraha Nintias Widyaningrum dari Paskibra Tonpara SMA Negeri 1 Boyolali. Saya dari Angkatan 027. Di Angkatan 027 ini terdapat 42 anggota aktif. Oke, sudah? Ya. Oke. Terima kasih Kak Tia dan juga Kak Riri untuk perkenalan singkatnya, karena kalau kita nggak saling kenal, kita nggak bakal bisa tahu ya kalau ketemu di jalan, nanti kita nggak saling nyapa dong. Iya, Kak. Oke. Sekarang kita bisa masuk ke segmen kedua ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Kita mulai dari SMA 1 Wonosobo dulu ya. Halo Kak Riri, masih bisa? Halo, Kak. Ya. Lancar ya audionya ya? Bentar ya, Kak. Oh, oke ya. Kita tunggu ya. Sudah? Dari SM, saya kan kebetulan dari lulusan alumni SMK 1 Boyolali. Nah, jadi kan saya nggak begitu tahu banyak mengenai bagaimana Paskibra di SMA 1 Wonosobo dan juga SMA 1 Boyolali. Untuk itu kita mau tanya-tanya nih, kita sharing-sharing bareng aja ya. Si Kak Riri bisa ngasih tahu ke kita semua, dan nanti live di IG PPI, Purna Paskibra Boyolali. IG-nya itu adalah @ppi Boyolali ya. Jangan lupa kita bisa live di sana, terus nanti kita delay juga di channel YouTube-nya PPI Boyolali. Nah, hari ini bisa menceritakan sedikit mengenai Paskibranya di sekolahnya Kak Riri. Silakan. Siap, bisa, Kak. Paskibra Wirastana Yuda SMA Negeri 1 Wonosobo merupakan salah satu ekstrakurikuler aktif di SMA Negeri 1 Wonosobo yang banyak dinikmati oleh semua siswa di SMA Negeri 1 Wonosobo. Namun, yang dipilih sebagai anggota Paskibra SMA Negeri 1 Wonosobo adalah orang-orang yang terpilih. Tugas Paskibra di sekolah kami tidak hanya mengibarkan bendera saja, akan tetapi membantu kesiswaan dalam kegiatan bela negara, yaitu kegiatan pembiasaan yang dilakukan oleh kelas 10 selama 2 semester, setiap hari Senin dan Jumat. Tak hanya itu, kami anggota Paskibra turut aktif berperan dalam kegiatan sekolah. Sementara itu, di dalam organisasi kami pun diajarkan banyak hal, mulai dari sopan santun, menghargai orang lain, kerjasama dalam berwirausahaan ketika kami menghadapi kebutuhan di Paskibra yang membutuhkan banyak pengeluaran, dan kami pun berinisiatif berjualan pada saat jam istirahat. Oke. Di Paskibra itu, Iya. Di Paskibra ini kami untuk menjadi anggota Paskibra, pertama kita melakukan rekrutmen, yaitu semua calon anggota Paskibra kami rekrut melalui formulir pendaftaran. Setelah menjadi calon anggota Paskibra, selanjutnya nanti akan didiklat dan menjadi anggota Paskibra yang sah. Oke. Itu, Kak. Berarti kegiatannya itu aktif banget ya. Selain kegiatan kepaskibraan juga ada kegiatan seperti kewirausahaan gitu ya? Ya, Kak.
Oke, wirausaha itu ada yang berjualan, jualannya tuh jualan apa aja? Kita di sekolahan berjualan es lilin, Kak, Oh, berarti itu uangnya sama makaroni. uangnya untuk Uang yang kita dapat dari ya. uang yang kita dapatkan dari wirausaha kita pergunakan untuk membeli peralatan kebutuhan paskibra kita pada saat ada event lomba gitu, Kak. Kreatif banget ya, benar-benar. Jadi selain materi-materi PBB itu kan wajib ya, terus juga ada kewirausahaan ya berarti ya, untuk menunjang kegiatan-kegiatan paskibra yang ada di SMA 1 Wonosegoro. Bagus sekali. Oke, kalau gitu menurut Kak Riri, Kak Riri kan udah ikut paskibra berapa tahun di sekolah? Sudah 2 tahun, Kak. Ilmu apa aja sih yang kiranya bisa didapat melalui paskibra di sekolah? Di saat saya mengikuti paskibra ini, dalam diri saya tentunya mendapatkan banyak ilmu yang saya dapatkan. Di sini saya dapat memupuk rasa cinta tanah air. Kami diajari tata cara bersikap, rasa kekeluargaan, pelatihan fisik, dan kedisiplinan. Selain itu, kami diajarkan untuk saling menyapa ketika bertemu dengan satu sama lain. Oke, kedisiplinan. Saya juga diajarkan kerjasama dan menghargai waktu, Kak. Menghargai waktu, kedisiplinan, terus tata krama ya, kalau kita bersosialisasi dengan bertemu dengan orang, seperti itu ya. Ya, Kak. Kedisiplinan berarti itu nggak diterapkan hanya saat kita melaksanakan kegiatan paskibra ya, bisa juga kita terapkan di keseharian kita, benar ya Kak ini ya? Iya, Kak. Oke, selain itu paskibra di paskibra sekolah SMA 1 Wonosegoro ini ada kan yang menjadi paskibra kabupaten? Ada, Kak. Oke. Menurut Kak Riri itu paskibra di sekolah itu bagaimana sih dengan paskibra yang ada di kabupaten, paskibra kabupaten? Mungkin kalau di sekolah itu hanya lingkup sekolah aja yang tahu, atau hanya lingkup Wonosegoro aja yang tahu, atau kalau yang kabupaten tuh mungkin gimana? Tentunya di paskibra sekolah kami kegiatan tidak hanya di sekolah kami, namun kita juga ikut event-event lomba yang ada di kabupaten, di luar kota, juga di provinsi, Kak. Jadi di paskibra SMA ini tidak hanya di Kabupaten Boyolali kalau di sini, tapi kalau yang paskibra kabupaten itu tentunya bertugasnya di Kabupaten Boyolali gitu, Kak. Ya. Kak Riri waktu itu kepingin nggak jadi paskibra kabupaten? Tentunya kepingin dong, Kak. Kenapa? Apa yang buat Kak Riri pingin jadi paskibra kabupaten? Tentunya saya ingin mendapat pengalaman baru dari paskibra kabupaten dan bisa membanggakan orang tua. Oke. Tapi membanggakan orang tua tuh nggak hanya jadi paskibra kabupaten ya. Karena ini kan jadi ketua di paskibra SMA 1 Wonosegoro. Itu juga salah satu hal yang bisa membanggakan orang tua dan juga teman-teman dekat kami. Iya Kak? Ya. Terus kalau cita-cita paskibra SMA 1 Wonosegoro sendiri itu apa sih, mungkin yang ada target yang ingin dicapai untuk SMA 1 Wonosegoro? Semoga paskibra SMA Negeri 1 Wonosegoro dapat mencetak generasi-generasi yang lebih unggul, berwawasan luas, cinta tanah air, dan mempunyai etika dan attitude yang baik. Semoga paskibra SMA Negeri 1 Wonosegoro ini dapat menjadi salah satu organisasi yang dapat ditiru oleh organisasi yang lainnya. Oke. Semoga ya kita doakan sama-sama untuk paskibra SMA 1 Wonosegoro mencapai cita-citanya yang itu.
Oh ya Kak, kalau masa pandemi seperti ini, kan paskibra di sekolah pun juga pastinya ada rencana-rencana yang mungkin tertunda ya Kak? Gini Kak, Boleh dong Alhamdulillah di era pandemi ini Paskibra kami dapat merekrut calon anggota Paskibra dengan cara online. Tes untuk anggota Paskibra pun kita lakukan dengan cara video call atau rumah yang dekat dengan senior bisa langsung ke rumah senior. Apapun kondisinya kita juga tetap bisa terlaksana. Terus alhamdulillah juga kita bisa latihan walaupun dibatasi oleh zona-zona. Kita latihannya di rumah senior yang dekat di rumah atau kita mengirim video supaya dikoreksi oleh senior. Alhamdulillah lagi kita dapat melaksanakan lomba virtual dan alhamdulillah dapat juara 1 Kak. Oh, lomba virtual apa itu? Lomba virtual di IAIN Surakarta Kak. Oh, itu lombanya gimana? PBBB gitu? Atau apa lombanya? Mengirimkan video PBB kita ke IAIN Surakarta lalu dinilai dan alhamdulillah kita mendapat juara Kak. Wow, keren sekali. Selamat ya. Ya. Kebetulan hari ini ulang tahun Paskibra kami dan kita mengadakan acara syukuran yang kecil-kecilan. Alhamdulillah. Nanti sore ya. Sekali ya. Kita diundang nih ya. Aduh. Selamat ya untuk Paskibra. Eksonnya ini dari kakak-kakak seniornya nih. Tepuk tangan. Selamat ya untuk Paskibra SMA 1 Wonosobo yang lagi ulang tahun, semoga semakin sukses. Nggak hanya di Boyolali. Terima kasih. Iya, sama-sama. Atas doanya. Amin. Oke. Sekarang kita lanjut ke, terima kasih ya Kak Riri, nanti kita sambung lagi. Kita lanjut ke Kak Tias dulu. Kak Tias jaringannya udah oke ya? Halo Kak Tias. Oke, Kak Tias masih delay, nggak apa-apa sih. Kak Tias itu kan dari SMA 1 Boyolali ya. SMA 1 Boyolali itu kegiatannya juga cukup banyak, seperti ada kegiatan lomba para yang mungkin itu tertunda ya Kak Tias ya. Kak Tias udah bisa join audionya? Jadinya. Halo Kak Tias. Halo? Ya, Bisa? oke. Kak Tias boleh dong kita di sini diceritain, Kak Tias kan dari SMA 1 Boyolali ya, diceritain mengenai paskibranya SMA 1 Boyolali itu bagaimana sih Kak? Mungkin teman-teman sebagian dari kita ada yang mulai dari sejarahnya dulu kali ya Kak? Oke, boleh, silakan. Ya, aku mau cerita tentang sejarahnya. Ya. Paskibra Tonpara Boyolali itu adalah salah satu ekstra di SMA Negeri 1 Boyolali yang sampai saat ini sudah mencapai 28 angkatan. Pertama kali didirikan oleh Bang Insan Adi Asmono pada tahun 1993, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 1993. Pertama kali yaitu dipioniri oleh 9 anggota mantan dari Sangga 10. Dengan ketekatan hati yang kuat, beliau bersembilan itu mendirikan organisasi Paskibra Tonpara di SMA Negeri 1 Boyolali. Mulai dengan menciptakan lambang dan tata administrasi keanggotaannya. Oke, Kak Tias, Paskibra Tonpara Boyolali
Ya, delay ya Kak Tias ya, nggak apa-apa. Berarti ini berdirinya tuh pada tahun 1993 ya Kak Tias ya? Udah ada 28. ya, iya betul Kak. Udah ada 28 angkatan sampai sekarang. Iya. Kalau Paskibra, ada nggak sih ciri khas dari Paskibra SMA 1 Boyolali? Yang mungkin identik. Ada Kak. Iya. Paskibra Tonpara itu punya satu event yang diadain 2 tahun sekali, yaitu event Tonpara Cup. Baru aja diadain pada tanggal 28 April 2019 kemarin itu dari Tonpara 025 dan 026 sebagai anggota angkatan gelarnya Kak di Tonpara 12. Para 12 ya berarti ya? Ya, Terus, Tonpara Cup 12. oke. Kalau dari Kak Tia sendiri sebagai apakah di Paskibra SMA 1 Boyolali? Untuk saat ini masih sebagai anggota. Sebagai anggota ya? Berarti Kak Tia ini kelas 2 atau kelas 3? Kelas 2 Kak. Oke, kelas 2 ya. Gimana kan rasanya jadi anggota Iya, Kak. Paskibra SMA 1 Boyolali? Menyenangkan sih Kak, soalnya organisasinya itu enggak melulu tentang baris berbaris, diajarin juga sama cara berorganisasi yang baik, terus membangun kekeluargaan di dalam suatu organisasi. Oke. Menurut Kak Tia, ilmu apa sih yang tentunya bisa Kak Tia rasakan, Kak Tia dapatkan dengan gabung di Paskibra? Banyak ya Kak, soalnya di Paskibra Tonpara ini nggak melulu tentang baris terus. Jadi baris itu pasti, baris, fisik itu diajarin pasti. Dan juga nggak lupa tentang cara berorganisasi yang baik, membangun kekeluargaan, kebersamaan, disiplin, menghargai waktu, dan cara melatih mental yang bagus. Ada nggak yang paling mengesankan saat Kak Tia berorganisasi di Paskibra SMA 1 Boyolali? Banyak sih Kak, dapat keluarga baru, terus fisiknya lebih terasa sehat gitu Kak. Oke. Jadi olahraga terus gitu ya? Kalau Kak Tia, menurut Kak Tia, Paskibra di sekolah dan juga Paskibra kabupaten itu seperti apa sih menurut Kak Tia? Ya kalau Paskibra sekolah itu kan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, lingkupnya cukup di sekolah SMA 1 aja. Kalau di sekolah saya itu ada pelatihan mulai dari fisik dasar Paskibra dan cara berorganisasi, dan nggak lupa juga mempersiapkan fisik untuk menjadi pasukan pengibar bendera. Kalau Paskibra Kabupaten, iya, lanjut Kak Tia, gimana Paskibra Kabupaten? ya kalau Paskibra Kabupaten itu kan pasukan bendera yang terpilih yang berkesempatan untuk mengibarkan bendera yang di kabupaten masing-masing gitu ya Kak. Iya. Kak Tia pengen nggak jadi Paskibra Kabupaten? Pengen Kak. Gini ya, ini cerita sedikit ya. Kak Tia itu sebenarnya Ya. Kak Tia itu udah ikut seleksi ya kayak di Paskibra Kabupaten Boyolali tahun 2020 ini, dan sebenarnya Kak Tia juga terpilih di seleksi tersebut ya Kak Tia ya.
Tapi karena keadaannya Ya Kak, ini COVID-19 dan keputusan dari pusat pun seperti itu, jadi kegiatan pengibaran bendera waktu itu di tahun 2020 ini sempat berbeda dengan pengibaran di tahun-tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19. Jadi Kak Tias jangan putus asa, tetap semangat, besok bisa dicoba lagi jadi Paskibra Kabupaten Boyolali. Oke Kak Tias? ya Kak. Oke. Ada nggak sih Oke Kak. cita-cita besar dari Paskibra SMA 1 Boyolali, kira-kira Kak Tias sedikitnya apa? Yang mungkin masih terkendala karena pandemi COVID-19 ini. Ya, cita-cita buat Paskibra Tonpara selalu berprestasi dalam setiap ajang maupun event dan mencetak generasi yang mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter. Oke. Terima kasih Kak Tias, itu tadi dari pemaparan Kak Tias ya, dan juga Kak Riri masih bergabung ya Kak Riri? Ya, Halo, Kak. Kak, iya. Kak Riri bisa join? Oke, Kak Riri. Halo. Sekarang kita bisa dialog bersama nih bertiga ya. Ya Kak. Ya, Dari Kak Riri mungkin ada yang penasaran nih mau ditanyakan sama Kak Tias berhubung ketemu dari salah satu anggotanya Paskibra SMA 1 Boyolali, ataupun sebaliknya Kak Tias penasaran nih mumpung ada Kak Riri yang ketua dari Paskibra SMA 1 Wonosobo. Ada yang mau ditanyakan nggak dari Kak Riri ataupun Kak Tias? Kira-kira apa? Mungkin mau tanya kalau latihan di Paskibra Wonosobo tuh sampai jam berapa sih gitu? Atau sebaliknya, Kak Riri mau tanya ke Kak Tias. Silakan. Saya Kak mau bertanya. ya aku mau tanya Iya, ini siapa ya? Kak Tias ya? Kak Tias mau tanya ke siapa? Ke aku atau ke Kak Riri? Iya. Siapa dulu nih? Kak Tias dulu atau Kak Riri dulu? Saya juga mau tanya Kak. Ya, silakan Kak Riri deh, tanya dulu. Itu selempangnya bagus ya Kak Riri ya? mungkin dari Kak Riri dulu, nggak apa-apa. Gini kepada Kak Tia, saya mau bertanya. Iya, Kak Tias mau menjawab Kak. Gini, di era pandemi ini tentunya bagi kita kan sangat sulit menghadapi cobaan ini. Di Paskibra pun kita sulit untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan Paskibra kami. Terus saya meminta solusi agar Paskibra tetap bisa berkontribusi di saat era pandemi ini, Kak. Oke. Ini buat saya atau buat Kak Riri ya? Buat saya atau Kak Tias? Kak Tias ya? Ya. Ya, kalau Oke, Kak Tias. Oke, Kak Tias, gimana Kak Tias menurut Kak Tias? Tadi Kak Riri tuh tanya, gimana sih menghadapi pandemi ini, padahal kegiatan paskibra sekolah kita tuh banyak sekali, padahal kegiatan kita tuh kebanyakan outdoor, seperti itu, harus bertemu dan juga orang banyak, gitu. Gimana menurut Kak Tias? ya, kalau dari cara latihan SMA 1 Boyolali itu nanti di angkatan 027 memberi materi kepada angkatan 028 secara daring. Kemudian hasil dari latihan 028 bisa mengirimkan video kepada seniornya supaya diberi koreksi. Seperti itu. Dan kita juga mengadakan kumpul di 1 bulan sekali, namun tetap dibatasi. Jadi satu pertemuan itu maksimal 10-15 orang. Kemudian di beda tempat lagi
10-15 orang. Jadi kita bagi kelompok-kelompok gitu, Kak. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Tia juga ini. Ya, Berarti tetap mematuhi protokol kesehatan ya, pakai masker, terus tetap jaga jarak Ya. kalau lagi berkumpul ya. Ya, kita juga tetap bawa pengecek suhu juga, Kak, untuk Oh, saat datang gitu kita cek dulu dan pakai hand sanitizer juga. semoga kegiatannya tetap selalu patuh protokol kesehatan juga, biar kita bisa safety sendiri ya, selalu jaga kesehatan juga. Ada nggak dari Kak Tias mau tanya ke Kak Riri? Atau Kak Riri mau cari pertanyaan lagi, boleh ke Kak Tias? Sudah kayaknya, Kak. Dari Kak Tias ada nggak? Saya mau bertanya satu pertanyaan ya, Kak. Oke, boleh dua juga boleh Kak. Untuk Kak Riri di SMA 1 Wonosegoro itu masih ada kendala nggak? Kendala latihannya gimana kalau selama pandemi ini? Apakah masih ada kendala? Apakah udah efektif latihannya? Gini, untuk kendala sih masih ada, Kak. Tapi kita juga berusaha untuk bisa latihan. Kita latihannya tuh ya juga seperti punya Kak Tias, kita secara online kita mengirim video, tetapi kita di sini bisa latihan bertemu secara langsung dan dibatasi oleh zona. Kita latihannya per zona gitu, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Berarti latihan dari SMA 1 Wonosegoro dan juga SMA 1 Boyolali itu mirip-mirip ya, tetap dilaksanakan secara online, ataupun jika ada pertemuan, mengadakan pertemuan, tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti itu ya? Ya. Ya. Kalau rencana ke depan, itu kan pasti ada rencana-rencana ke depan dari Iya, Kak. 1 Boyolali ataupun SMA 1 Wonosegoro. Kira-kira dengan kondisi seperti ini, rencana ke depannya itu seperti apa ya? Atau mungkin masih mengikuti seperti yang tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana? Coba dulu nih, Kak Tis, Kak Riri nih. Kalau mungkin dari saya kan event yang mendekat ini kan mau ada event Ton Para Cup ya, Kak. Ya, itu oke. Jadi walaupun ini masih masa pandemi, tapi kita tetap mempersiapkan dulu buat Ton Para Cup 13 mungkin. Iya. Semoga tetap bisa terlaksana ya tempatnya dengan segala peraturan-peraturan yang baru mungkin karena adanya pandemi. Dan pastinya paskibra sekolah yang lain juga menantikan kegiatan Ton Para Cup ini untuk sebagai ajang kita untuk bertemu, walaupun kita berlomba-lomba, tapi juga sebagai ajang kita untuk saling mengangkatkan diri kepada paskibra se-Kabupaten Boyolali. Dari Kak Riri ada mungkin mau di... Untuk paskibra kami tentunya juga masih melaksanakan program-program kerja yang kita rancang. Bagaimanapun kita juga mempunyai tanggung jawab, kita harus melaksanakan walaupun di era pandemi saat ini, Kak. Semoga jadi kita melanjutkan program. Iya, program kerjanya ya. Semoga program kerjanya terlaksana walaupun dengan kegiatan-kegiatan yang baru seperti webinar online, tidak bisa bertemu secara langsung seperti dulu. Semoga tetap bisa terlaksana. Oke, Kak Riri. Gini Kak Riri, saya perwakilan dari Purna Paskibraka Kabupaten Boyolali. Sebenarnya tuh kita sangat menginginkan jalinan silaturahmi yang baik antara kami sebagai PPI Boyolali, sebagai wadah Paskibraka di Kabupaten Boyolali. Selain itu juga paskibra-paskibra sekolah yang ada di Kabupaten Boyolali. Jadi untuk itu mungkin dengan cara seperti ini salah satu caranya untuk mengawali jalinan silaturahmi kita ya, karena tanggal 9
semuanya. Ya. Oke. Mungkin nanti grup kita itu Ya, nanti Kak. akan kita isi, kita tambah lagi dengan grup-grup dari ketua-ketua ataupun ketua wakil ataupun sekretarisnya dari paskibra sekolah se-Kabupaten Boyolali. Nah, nanti di situ ada kita dari perwakilan dari Purna Paskibraka Kabupaten Boyolali. Nah, di situ kita bisa bertukar pendapat ataupun bertukar informasi. Misal dari Wonosegoro mungkin akan mengadakan lomba apa gitu kan, minta dukungannya ya kakak-kakak ataupun apa gitu. Jangan lupa lihat lomba kami ya di mana gitu. Kita saling sharing aja ataupun kita sharing ada kegiatan apa nih di Boyolali gitu. Kita bisa kok kita bertemu-temu bareng, kita mungkin ngobrol santai, ngopi, nongkrong gitu. Ketua-ketua, sekretaris, wakil ketua se-Kabupaten Boyolali. Iya Kak. Didukung ya ini kegiatannya. Iya, Kak. Jadi kita bertemu tuh nggak cuma saat kita ada lomba, misal ada Tonpara, ada TUB PBB, ada Tripada Yuda. Jadi kita nggak hanya bertemu di ajang perlombaan saja. Kalau bisa kita bertemu untuk berdiskusi, kita membuat sebuah kegiatan yang baru, gabungan dari SMA, SMK, MMA se-Kabupaten Boyolali. Gitu. Oke, sebelumnya terima kasih banget ya untuk Kak Riri dan juga Kak Tias. Salam untuk semua anggota Paskibra di Kabupaten di Boyolali, untuk SMA 1 Boyolali dan juga Kak Riri yang ada di Wonosegoro. Salam ya dari kita semuanya, dari pengurus Purna Paskibra Kabupaten Boyolali, dari PPI Boyolali. Iya Kak. Mohon maaf masih ada waktu Kak. Oh, boleh silakan Kak Riri, ada yang mau Iya, disampaikan? Ini saya ingin bertanya lagi Kak. Oke, boleh. Bagaimana cara ke teman saya yang Paskibra SMA Negeri 1 Boyolali? Tanyanya ke Kak Tias gitu ya? Ya, Oh iya, silakan. Gimana, Ini, Kak? Kak, Gimana? bagaimana cara agar latihan kita tetap konsisten di era pandemi ini? Kalau di SMA 1 Boyolali Iya, itu, Kak. ya Kak. Ya masih sama dilakukan secara online, soalnya kalau masih buat latihan bersama berkumpul itu kan karena kalau Paskibra kan anggotanya nggak sedikit ya Kak. Iya. Jadi kan kalau kita lakuin bersama-sama itu kan belum boleh, sama sekolah juga belum boleh. Jadi ya kita mencari jalan yang lebih efektif lagi aja dengan cara kita memberikan materi dulu kepada angkatan Keson 28. Materi-materi yang harus dipelajari, yang harus dilakukan, nanti setelah itu diterapkan dan hasilnya kita minta videonya atau video call gitu. Nanti setelah itu kita koreksi apa yang kurang, nanti itu mungkin itu cukup efektif untuk latihannya. Terima kasih banyak ya Kak. Iya. Udah ya Kak Ya. Riri dan juga Iya Kak Kak, Tias. sama-sama. Karena kalau kita webinar kayak gini tuh rasanya pasti pengen banyak ditanyain ya. Kita bisa lanjut obrolan ataupun Iya pertanyaan Kak. apapun itu, sharing apapun itu melalui grup WhatsApp tadi, oke? Makanya kita pengen adanya grup ketua ataupun wakil se-Kabupaten Boyolali seperti itu. Gunanya untuk sharing-sharing seperti ini. Oke, karena ini waktu udah habis, saya dan juga panitia mengucapkan terima kasih banyak pada SMA 1 Wonosegoro dan juga SMA 1 Boyolali. Terima kasih Kak Tias dan juga Kak Riri. Sekian dari saya. Terima kasih. Iya Oh, iya, Kak, sama. Terima kasih juga ya. Jangan lupa besok nonton delay-nya kita yang webinar pertama, episode pertama ini di channel YouTube-nya PPI Boyolali ya. Iya Kak. Iya Kak. Oke, jangan lupa setiap kita webinar, kita juga live IG di IG PPI Boyolali, oke? Ini kita lagi live IG di PPI Boyolali. Terima kasih untuk yang nonton di live IG PPI Boyolali. Halo, semoga kita sehat selalu ya.
Salam Paskibra. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.